Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asep Saripudin dari Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Mataul Anwar Banten, Prodi Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal Audit Sistem Informasi Persediaan pada PT Tangguh Abadi Bersama. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan yang akan kita bahas untuk kali ini. Audit Sistem Informasi Persediaan di PT Tangguh Abadi Bersama menggunakan framework COVID-5. Pendahuluan. PT Tangguh Abadi Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang penggadaan barang dan jasa. Perusahaan ini sudah menggunakan sistem informasi untuk pencatatan transaksi. Sistem yang digunakan adalah Accurate. Accurate adalah perangkat lunak akuntansi yang dibuat CPSSOFT Indonesia yang diperuntukkan bagi usaha mikro kecil menengah atau UMKM, yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan dalam pengolahan data. PT Tangguh Abadi Bersama termasuk dalam perusahaan UMKM tingkat usaha menengah. Metode pencatatan yang digunakan adalah metode Parodik. Pada PT Tangguh Abadi Bersama baru menerapkan Stock of Name pada Januari 2019. Stock of Name sangat diperlukan sebagai pengendalian internal atau persediaan dan sebagai dasar menyesuaikan persediaan. Namun, pada PT Tangguh Abadi Bersama masih belum memasukkan data Stock of Name ke dalam Accurate, sehingga persediaan tidak ada yang disesuaikan jumlahnya. Hal ini dapat mengakibatkan kurang efektif dan kurang efisien dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, dari pendahuluan yang kita baca tadi, kita akan mendapatkan rumusan masalah yang ada pada sistem PT Tangguh Abadi Bersama. Nah, untuk masalah yang ada pada PT Tangguh Bersama diantaranya yaitu pencatatan persediaan tidak sesuai dengan metode yang digunakan, ada penggunaan sistem informasi kurang memahami menganalisis transaksi yang ada, tidak ada SOP yang jelas, belum pernah diadakan audit sistem informasi. Nah, oleh karena itu ketidaksesuaian ini disebabkan oleh user yang kurang memahami mengenai analisis setiap transaksi yang ada, sehingga mengakibatkan jurnal yang diinput ke dalam sistem belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pada saat pembelian, persediaan pada sistem dicatat sebagai beban, padahal seharusnya diakui sebagai pembeli. Karena laporan keuangan tidak dapat sepenuhnya diambil langsung dari sistem informasi Accurate, maka bagian accounting membuat laporan dengan melakukan cross-check data dan juga melakukan cross-check data Accurate dengan melakukan dengan bukti yang ada secara manual, dan juga melakukan perubahan nama akun pada jurnalnya apabila tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan masih kurang efektif dan efisien. Pada PT Tangguh Abadi Bersama, ini mengakibatkan sistem kemudian pada saat akhir periode user tidak membuat jurnal. Hal ini menyesuaikan untuk mengetahui total persediaan yang sebenarnya. Selain itu, belum ada SOP yang jelas sehingga bagian pembelian melakukan perubahan tanpa adanya konfirmasi kepada bagian akunting. Hal ini
dapat menyebabkan informasi yang dihasilkan oleh sistem tidak dapat mewakili kondisi perusahaan yang sebenarnya. Pada sistem yang sudah ada pada PT Tangguh Abadi Bersama. Hal ini perlu diadakannya sebuah audit untuk mengetahui sistem yang dihasilkan itu seperti apa. Metode audit yang digunakan di PT Abadi Bersama ini menggunakan framework COVID-5. Framework COVID-5 merupakan salah satu organisasi yang membuat framework tentang manajemen teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan audit sistem informasi. COVID-5 terdiri dari 5 domain, yaitu Evaluate, Direct, and Monitor atau IDM, terus Alleg Plan of Organize atau AFO, Will Assure and Implement atau BAI, The Life Service and Support atau DSS, dan Monitor, Evaluate, Assess atau MEA. COVID-5 dinilai dari kapabilitas level dalam setiap proses yang dilakukan. Capability level dalam COVID-5 terdiri dari 6 tingkat, yaitu O sampai 5. Nah, dengan adanya audit informasi pada PT Tangguh Abadi Bersama menggunakan framework COVID-5, mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah yang ada pada sistem yang tadinya tidak akuntabel terhadap sistem ketika barang keluar dan pencatatannya supaya tidak kekeliruan data yang terjadi. Selanjutnya itu ada tahapan penelitian. Nah, untuk tahapan penelitian ini ada beberapa tahapan, diantaranya itu ada identifikasi masalah, rumusan masalah, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini diantaranya itu observasi, wawancara, kuesioner. Ada pengolahan data, audit itu menggunakan framework COVID-5. Ada analisis data, laporan, selesai. Nah, untuk identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan gambaran mengenai pokok-pokok permasalahan yang ada pada objek penelitian. Berikut identifikasi masalah dan batasan masalahnya. Terus ada rumusan masalah. Rumusan masalah ialah bagaimana audit sistem informasi yang ada pada persediaan di PT Tangguh Abadi Bersama itu sesuai dengan literatur yang ada pada sistem yang ada. Terus untuk pengumpulan data diantaranya itu ada observasi. Observasi adalah teknik yang menuntun adanya pengamatan dari peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini, peneliti akan mengamati alur dari sistem informasi persediaan pada PT Tangguh Abadi Bersama. Untuk wawancara sendiri itu merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur kepada informan agar lebih banyak memperoleh informasi tanpa adanya batasan pertanyaan yang diajukan kepada informan. Jadi untuk wawancara ini bukan hanya pada salah satu orang yang dituju untuk wawancara, tetapi ada beberapa orang yang diwawancari, terutama pada yang admin kendali pada sistem pada PT Tangguh Abadi Bersama tersebut. Selanjutnya itu ada kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner dengan metode skala Likert
Skala Likert ini digunakan untuk menghitung level pada setiap pernyataan dalam proses COVID-5 ini. Nah, untuk metodenya ini ada gambaran untuk metode skala Likert-nya. Di antaranya itu ada yang pertama itu ada skala Likert-nya itu ada sangat 7 dan indeksnya itu 4. Yang kedua itu setuju, indeksnya 3, tidak setuju itu 2, sangat tidak setuju 1. Nah, hasil dari kuesioner kemudian dilakukan perhitungan dalam bentuk indeks menggunakan rumus berikut. Nah, ini rumusnya. Yang ada indeks, jawab pertanyaan kuesioner. Nah, untuk pengolahan data auditnya itu yang digunakan adalah dengan menggunakan framework COVID-5, yaitu dengan menghitung teknik kapabilitas dari hasil kuesioner. Nah, ini ya, indeks kapabilitas dari kuesioner itu ada indeksnya itu 0, terus nilai kapabilitasnya itu involved proses, artinya proses ini tidak diimplementasikan. Terus ada indeks 1 itu proses yang diimplementasikan. Ya, untuk indeks 2 itu proses yang dilakukan adalah mengimplementasikan proses dengan cara direncanakan atau dipantau dan disesuaikan dengan waktu yang ada di lapangan. Selanjutnya itu ada indeks 3, proses yang dilakukan adalah mengimplementasikan proses yang sudah ditetapkan dan direncanakan pada waktu tertentu. Yang keempat, proses yang mapan sekarang dioperasikan dalam batas yang ditetapkan. Dan yang kelima, ada proses yang diprediksi dapat terus digunakan untuk memenuhi tujuan bisnis. Nah, itu untuk nilai kapabilitas dari hasil kuesioner menggunakan COVID-5. Selanjutnya itu ada teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan framework COVID-5, yaitu dari hasil pengolahan data kemudian ditentukan capability level dari masing-masing subdomain. Sesuai dengan framework COVID-5, indeks nilai kapabilitas yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Nah, dan ini untuk analisis datanya ya. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk penyelesaian masalah pada sistem PT Tangguh Abadi Bersama ini, yaitu menyesuaikan sistem informasi persediaan yang digunakan oleh PT Tangguh Abadi Bersama agar setiap transaksi yang diinput ke dalam sistem sesuai dengan akuntansi yang berlaku, dengan tujuan agar user mengetahui sistem informasi pengolahan akuntabelnya itu sesuai dengan apa yang ketika sistem tersebut mengetahui stok barang yang ada dan barang yang keluar ketika dikeluarkan. Nah, dan juga untuk mendapatkan laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Maka dengan itu, nah, untuk menyelesaikannya itu kita harus tahu masalah yang ada pada sistem tersebut, supaya nanti ketika user menginput kepada sistem bisa tahu ya. Nah, makanya untuk dari itu perusahaan agar tahu sebenarnya adapun framework yang digunakan dalam penelitian menggunakan framework COVID-5. Nah, untuk studi pustaka pada tahap ini dilakukan untuk memperoleh teori maupun metode yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Teori yang dibutuhkan diperoleh dari jurnal, buku, catatan maupun literatur lainnya. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari jurnal audit sistem informasi pada persediaan pada PT Tangguh Abadi Bersama.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.